Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah kita lakukan, yaitu salat maghrib berjamaah. Karena hakikat syukur adalah mentaati perintah Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, rasa syukur kita ini dicatat sebagai timbangan pahala yang bisa membela kita, menyelamatkan kita dari jilatan api neraka ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah membimbing, mendakwahi dan menyampaikan risalahnya dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat tenaga, sehingga sampai kepada kita umatnya dan kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Semoga keimanan kita juga mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentoladani akhlaknya, mencontoh ibadahnya, meniru akidahnya, muamalahnya, sehingga kita berhak untuk menjadi umatnya, menyandang gelar sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan tentang pembahasan kita tentang ayat-ayat puasa. Pertemuan sebelumnya kita membahas ayat 183 dan 184 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah malam ini kita mulai dari ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya, bukan hanya orang Arab, bukan hanya yang di Mekah, bukan hanya yang di Asia, tapi seluruh dunia. Linnas wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan dari petunjuk itu, wal furqan, dan yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan berada di bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini pengulangan dari ayat sebelumnya, ayat 184. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka dia berbuka, tidak kuat puasa, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan di bulan puasa
di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata, dan supaya kalian menggenapkan, menyempurnakan hari-hari puasa tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diberikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ending ayatnya yang 183 la'allakum tattaqun, 184 in kuntum ta'lamun, 185 la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, ini yang kita damba-dambakan, kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh keberkahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan yang menjelaskan dari petunjuk itu dan al-furqan, yang membedakan yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara kebaikan dan keburukan. Bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, bulannya, semua yang melingkupi Al-Quran ini menjadi sangat istimewa. Bulan diturunkannya menjadi bulan yang istimewa. Hari atau malam diturunkannya disebutkan dalam surat Ad-Dukhan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh keberkahan. Sesungguhnya kami sungguh-sungguh memberikan peringatan kepada manusia. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dijelaskan, jabarkan segala urusan yang penuh hikmah. Amram min indina, urusan masalah semua yang di sisi Allah, dari sisi Allah. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus para utusan. Nah, itu surat Ad-Dukhan dari ayat 3, 4 dan 5. Turunnya Al-Quran digambarkan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Bulannya menjadi bulan yang penuh barokah, bulan suci, bulan Ramadan. Malamnya malam yang penuh barokah, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ruh, malaikat Jibril, fiha, di malam itu, ke langit dunia, biidzni rabbihim, atas izin Tuhan mereka, min kulli amr, mengurusi segala urusan yang akan mereka tentukan di setahun yang akan datang. Ini kita bahas dulu di tafsir surat Al-Qadar. Nah, kemudian apa
bagaimana Al-Quran ini. Nah, Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang beriman, hudal linnas, kepada seluruh umat manusia. Makanya yang mengambil manfaat, yang mengambil pelajaran dari Al-Quran seluruh umat. Banyak orang-orang non-muslim mengambil faedah, mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Banyak negara-negara muslim yang menerapkan aturan berdasarkan Al-Quran, walaupun mereka tidak beriman. Banyak yang mengambil pelajaran, dan Al-Quran ini juga diakui kebenarannya secara ilmu pengetahuan, secara ilmu teknologi dan sebagainya, secara ilmu kedokteran, secara ilmu biologi, secara ilmu astronomi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 89 disebutkan, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim, dan di hari kiamat kami akan bangkitkan dari setiap umat itu ada saksi yang akan bersaksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri. Wajibna bika syahidan ala haula'i, dan engkau kami datangkan wahai Muhammad untuk bersaksi di hadapan mereka, orang-orang yang ada di padang mahsyar di hari kiamat. Itu penjelasannya dalam tahapan-tahapan kejadian setelah hari kiamat. Para nabi akan menjadi saksi terhadap umatnya. Kemudian dijelaskan di sini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, tibyanan yang menjelaskan, likulli syai'in segala sesuatu, secara kaidah global ya. Semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Rinciannya mungkin tidak, tapi secara global patokan-patokan kaidah-kaidah besarnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu, wahuda, sama lagi, dan petunjuk, wa rahmatan, dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa busyra, kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri, orang-orang Islam. Kabar gembira tentang surga, tentang neraka, tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beragama Islam, akan adanya surga bagi mereka. Kemudian Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi mukjizat yang abadi. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Maka Al-Quran terjaga sampai sekarang, huruf per hurufnya, titik dan komanya, ayat per ayatnya, surat per suratnya, terjaga dari segala perubahan, pengurangan, penambahan. Waalaikumsalam. Terjaga karena yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti sampai sekarang, tidak ada yang berhasil untuk mengelabui umat Islam dari Al-Qur'annya. Al-Qur'an ini digambarkan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan yang bisa mendatanginya dari depan maupun belakangnya, sejak zaman sebelumnya maupun sesudahnya sampai kelak hari kiamat. Enggak ada kebatilan di dalamnya. Enggak ada kesalahan. Bahkan ditantang umat manusia, siapa yang bisa mencari kesalahan, siapa yang bisa membuat semisal Al-Quran, bahkan semisal 10 surat, bahkan semisal 1 surat saja. Dan ternyata sampai sekarang tidak bisa dan tidak akan bisa. Tanzilum min hakimin hamid, itulah Al-Quran yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, maha terpuji. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang bisa merubah. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa merubah firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimatnya. Tidak ada yang bisa menguranginya,
Ada orang yang berusaha, ada yang mengatakan katanya Al-Quran itu hanya sepertiga dari yang asli. Mereka punya kitab lagi yang lebih besar. Itu lebih besar dan lebih 3/4-nya ditambahkan. Itu orang-orang Syiah. Itu bukan Al-Quran. Wa huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Surat Az-Zumar ayat 23. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik bacaan adalah Al-Qur'an. Kitaban mutasyabihan, kitab yang ayatnya berulang-ulang. Ceritanya berulang-ulang tapi tidak ada bosan kita mendengarnya, mempelajarinya. Pasti ada yang baru. Ada yang mengumpamakan Al-Quran itu seperti permata. Dari sudut manapun engkau melihatnya, engkau akan melihat cahaya keindahan yang berbeda dari sudut yang lain. Walaupun berulang-ulang. Mathaniyah. 7 ayat-ayat yang berulang-ulang yang dijelaskan taksairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Bergetar, merinding kulit orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar Al-Qur'an. Tsumma talinu juluduhum. Kemudian lembut, lunak kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka. Orang yang mau menerima kebenaran mendengarkan Al-Qur'an. Bahkan kita sekarang ini kan ada banyak orang yang mencoba mendengarkan Al-Qur'an kepada orang yang sama sekali tidak tahu apa itu Al-Qur'an. Non-muslim diperdengarkan ayat Al-Quran, bagaimana reaksinya? Semua tergetar walaupun tidak tahu artinya. Wa qulubuhum ila dzikrillah, dan hati mereka karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Dzalika hudallahi, itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa may yudlilillahu famalahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mendapat petunjuk. Dalam surat Shad disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Al-Qur'an ini bukan hanya untuk didengarkan, bukan hanya untuk menjadi sekedar hiburan. Apa fungsinya? Kitabun anzalnahu, itulah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Anzalnahu ilaika mubarakun, keberkahan, membawa keberkahan. Di dalamnya ada banyak keberkahan. Keberkahan adalah sesuatu yang menetap, yang bertambah banyak kebaikannya, yang tersebar kemana-mana tapi tidak akan hilang dari pemiliknya. Apa fungsinya? Liyadabbaru, supaya dihayati, ditadabburi, dimaknai, dimengerti. Liyadabbaru ayatihi, supaya difahami, dihayati ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang punya pikiran sehat bisa berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran bukan hiburan, hanya keindahan suaranya saja, tapi yang lebih utama adalah mentadaburinya, menghayatinya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mubarakun, membawa keberkahan. Bulannya penuh barokah, malamnya Lailatul Mubarakah, malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Manusia yang menerimanya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia. Malaikat yang diutus untuk menyampaikannya, malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Umat yang diperlakukan Al-Quran ini menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat karena diperlakukan kepada kalian Al-Quran. Kalau ingin menjadi manusia yang paling baik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Kemudian tentang mentadaburi ini banyak ayatnya di dalam Al-Quran dan sangat diulang-ulang. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Kenapa mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau memahami, tidak mau menghayati ayat-ayat Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, bukan firman Allah, adalah karangan manusia, adalah buatan Nabi Muhammad, adalah karya cipta manusia, seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Oh, Al-Quran itu hasil karya budaya, akal pikiran manusia. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tentu akan didapati banyak pertentangan, kontradiksi di dalamnya. Kalau ayat Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat Al-Quran ini adalah karangan manusia, maka akan banyak kontradiksi, saling menyalahkan dari ayat ke ayat yang lain. Ternyata tidak ada. Sampai sekarang ayatnya saling menguatkan, saling membenarkan. Bahkan diulang-ulang. Dalam surat Al-Qamar itu sampai berapa? 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran. Siapakah yang mau mengambil pelajarannya? Siapa yang mau berpikir? Al-Quran dihafal oleh ribuan jutaan manusia. Bahkan yang tidak tahu bahasa Arab, bahkan sampai titik dan komanya, bahkan oleh orang yang buta, bahkan oleh orang yang punya keterbelakangan mental bisa menghafal Al-Quran. Salah satu santri di tempat saya adalah anak autis. Hafalan Qur'annya sangat luar biasa. Yang lain itu ketika ngafal itu pengen jalan ke sana, pengen main-main, ini enggak. Dia fokus ngafal. Ketika sudah hafal, bacanya kalau dengan kita bagusan kita. Dia bacaannya enggak terlalu jelas. Mungkin secara tahsin tajwid belum, karena memang susah untuk ajari pengucapannya. Tapi hafalannya 100% sangat luar biasa. Al-Quran. Nah, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka itu tidak mentadaburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran? Apakah dalam hatinya ada penutupnya? Ada yang menghalanginya? Kalau kita jauh dari Al-Quran, jangan salahkan Al-Quran. Mungkin hati kita yang terlalu kotor. Mungkin hati kita terlalu cinta dunia. Mungkin dalam pikiran kita adalah syahwat dan hawa nafsu belaka. Sampai ternyata kita jauh dari Al-Quran. Ayat yang tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, surat Al-Qamar itu diulang sampai 4 kali. Ayat 17, 22, 32, 40. Kemudian banyak tentang penjelasan tentang Al-Quran ini. Kemudian Al-Quran ini adalah penyembuh bagi manusia. Syifa'un. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, bukan hanya yang beriman, wahai manusia. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah hasanah, nasihat yang bagus, peringatan, nasihat mir rabbikum dari Tuhan kalian, wa syifaa'un, dan penawar, penyembuh yang mengobati, lima fis sudur, apa-apa yang ada di dalam hati, di dada kalian, wahuda, petunjuk, warahmah, kasih sayang, lil mu'minin, yang dipanggil seluruh manusia, tapi bisa menjadi penyembuh, menjadi petunjuk, menjadi rahmat khusus kepada orang yang mau beriman, yang percaya. Mungkin bagi yang lain bisa diambil manfaatnya, tapi tidak menjadi rahmat, tidak menjadi hidayah, tidak menjadi petunjuk. Syifa mungkin berlaku kepada semuanya. Bahkan ada orang yang zaman Nabi
meruqyah kepada orang yang bukan Islam, bahkan orang musyrik diruqyah sembuh dengan Al-Quran, dengan hanya membaca surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah di antara nama lainnya adalah Asy-Syifa, penyembuh. Itu surat Yunus ayat 57. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang bisa menyembuhkan dan bagi kasih sayang bagi orang beriman. Dan Al-Quran ini bagi orang yang zalim hanya menambah kerugian saja, kebinasaan. Yang bisa mendapatkan penyembuhan, mendapatkan kasih sayang, hidayah hanya orang-orang yang beriman, yang mempelajari, membaca, mengamalkan, dan mempraktekkan, mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran satu-satunya bacaan yang ketika dibaca tidak tahu artinya dapat pahala. Al-Quran satu-satunya bacaan ketika kita mendengarkan dengan hikmat, dengan khusyuk, tidak tahu artinya dapat pahala. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan. Perintah dalam Al-Quran, kalau ada perintah maka hukumnya wajib. Fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mau membaca Al-Quran, hati kita harus tenang. Jaga diri kita dari was-was bisikan setan. Maka kita disunahkan ta'awud, meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang terlaknat. Ini banyak Al-Quran tadi yang saya baca. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya ada satu kitab, satu bacaan yang kalau turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berantakan. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian, dia tunduk, hancur berantakan. Min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan. Kami buat perumpamaan itu bagi manusia supaya mereka berpikir betapa dahsyatnya, betapa agungnya Al-Quran. Lebih gamblang lagi, tadi itu surat Al-Hasr ayat 21. Lebih gamblang lagi di surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan, kalau ada satu bacaan yaitu Al-Quran, suyirat bihil jibal, yang menjadikan gunung itu tunduk, gunung itu menjadi rata, hancur. Au kutiat bihil ardu, bahkan bumi itu menjadi terbelah. Au kullima bihil mauta, atau orang yang mati bisa bicara lagi. Itulah ada Al-Quran. Balillahil amru jami'a, kepunyaan Allah seluruh keputusan urusan itu. Afalam ya'asil ladina amanu allau yasha Allahu lahadan nasa jami'an. Nah, apakah orang-orang beriman itu putus asa? Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan memberi hidayah kepada semuanya. Kalau Allah berkehendak, semuanya menjadi orang yang beriman. Al-Quran ini kalau diteliti, difahami secara akal, rasional, akal sehat manusia, makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat menginginkan semua orang Islam, semua manusia itu masuk Islam. Semua orang itu masuk. Karena saking gamblangnya Al-Quran ini, saking gampangnya Al-Quran ini untuk difahami. Nah,
wala yazalul ladzina kafaru yusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Dan senantiasa orang kafir itu ditimpa bencana, azab dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka, atau bencana itu terjadi dekat dari kediaman mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksim wa nazzalnahu tanzila. Quran yang kami turunkan bertahap kepada, makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, adalah diturunkan ke langit dunia secara global. Maka kepada Nabi Muhammad diturunkan bertahap. Berapa ayat? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu, dan Quran ini kami turunkan kepadamu dengan cara bertahap. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, supaya engkau membacakan kepada manusia dengan pelan-pelan. Makanya para sahabat mempelajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, belajar kepada Nabi Muhammad SAW 10 ayat. Cara bacanya, menghafalkannya, mentadaburi, memahami, mempraktekkannya. Baru setelah faham, mengamalkan, memahami, tahu hukum-hukumnya, baru setelah mempraktekkan, baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Ala muksin wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran ini dengan berangsur-angsur, tidak secara global. Secara globalnya gitu di malam Lailatul Qadar ke langit dunia, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah banyak lagi dalam surat Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu. Itulah kitab Al-Quran yang dirinci, dijelaskan secara rinci ayat-ayatnya. Qur'anan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mau mempelajari, mengetahuinya. Nah, ini terakhir surat Asy-Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan arabiyyan liyundira ummal qura wa man haulaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fihi. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, Qur'anan Arabian, dengan bahasa Arab, bahasa kaum sendiri. Litundira ummal qura, supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu Makkah. Wa man haulahu, dan sekelilingnya, sekitarnya. Wa tundira yaumal jam'i, dan memberi peringatan tentang adanya hari kiamat, hari dikumpulkan semua manusia. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, fariqun fil jannah, nah orang yang beriman sebagian masuk surga. Wa fariqun fis sa'id, yang tidak mau beriman sebagian masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin, dan menjelaskan ayat-ayat. Makanya penafsiran yang pertama dari Al-Quran adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak didapati Al-Quran dengan Al-Quran, maka dicari Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan Al-Quran, contohnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka itu surat Al-Fatihah. Penjelasannya siapa orang yang diberi nikmat itu dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wa syuhada, minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama para nabi, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Siddiqin, orang-orang yang membenarkan mereka. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sholihin, orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Al-Quran dengan Al-Quran menjelaskan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjelaskan
dari hidayah itu, dan Al-Furqan yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan ada hidup di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini ayat yang melengkapi ayat sebelumnya yang ketika wa alal ladzina yutiqunahu na'am fidyatun ta'am miskin, dan orang yang mampu di awal disyariatkan puasa boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Silakan puasa walaupun mampu, nggak puasa nggak apa-apa asal bayar fidyah. Tapi setelah ayat ini turun, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan itu maka hendaknya puasa, maka wajib. Yang membayar fidyah hanya orang yang tidak mampu, yang sudah tua, yang sudah lemah, yang sakit, yang tidak bisa melaksanakan puasa. Nah, kemudian pengulangan wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan kemudian dia berbuka tidak kuat puasa, maka dia harus menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Tidak mempersulit hidup kita. Puasa itu di ayat sebelumnya wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi kalian. Baik sisi kesehatan, baik fisik, baik mental, baik ekonomi, baik kemasyarakatan, semuanya baik. Makanya semua bisnis itu menjadi meriah ketika bulan puasa, penuh keberkahan, walaupun itu secara fisik. Dan secara mental, secara non fisik, secara spiritual juga lebih baik lagi. Nah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lalu ada pertanyaan, yang baik yang mana? Kalau kita dalam perjalanan, apakah berbuka atau tetap puasa? Kalau perjalanannya ringan, kayak sekarang, walaupun ke Aceh, walaupun ke Surabaya, walaupun ke Papua, kalau cuma naik pesawat, ruangannya ber-AC, tunggu ber-AC, nggak ada barang bawaan yang banyak. Walaupun ada barang bawaan, ada porter yang membawakan. Kalau tidak menyulitkan, ya lebih baik puasa. Karena nanti kalau dia tidak puasa, gantinya nanti dia puasanya sendirian. Ini pendapat pertama. Tapi ada yang mengatakan ya lebih baik enggak puasa. Tapi pendapat yang kuat dilihat apakah perjalanannya menyusahkan atau tidak. Kalau menyusahkan lebih baik tidak puasa. Nabi SAW bahkan di perang Fathu Mekah ketika dalam perjalanan sudah sampai mendekati Mekah, para sahabat sudah kecapean mau masuk kota Mekah, tinggal beberapa jarak lagi. Maka Nabi SAW padahal sudah asar, sudah mau dekat maghrib, Nabi SAW memperlihatkan minum di depan para sahabat, membatalkan puasanya karena kasihan menempuh perjalanan yang panjang kemudian kecapean, padahal mereka ada perang Fathu Mekah. Kemudian walitukmilul iddata, supaya engkau menyempurnakan bilangan puasanya. Kalau 29 ya 29 sesuai hitungannya. Maksudnya ketika dia mendapati misalnya bingung ini sudah masuk bulan atau belum, ternyata dia nggak puasa. Ternyata hari kemarin itu sudah puasa hitungannya. Maka dia puasa, ternyata dia puasa mendapati bulan Ramadan cuma 29 hari. Besoknya langsung Lebaran, Idul Fitri. Berarti dia kurang 1 hari. Maka hendaknya dia menyempurnakan yang kurang tadi. Walitukmilul iddata. Setelah puasa walitukabbirullaha, bertakbir. Maka ada takbiran. Puasa dulu baru takbiran. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Al-Qur'an ini adalah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada kita, kepada umat beriman, bahkan kepada manusia. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, yang jawab langsung Allah Subhanahu wa taala, fa inni, maka katakanlah aku dekat. Tidak ada fakul ini, tapi fa inni, sesungguhnya aku dekat. Allah yang menjawab langsung. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa hamba-hambaku yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman percaya kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Nah, ini nggak ada teksnya sama sekali tentang puasa, ya kan? Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku sesungguhnya aku adalah dekat, kan nggak ada bahasan tentang puasa. Ini nyelip dari antara ayat-ayat puasa, padahal ini adalah inti dari semua. Karena pembahasan sebelumnya dan sesudahnya, sebelum ayat-ayat puasa ini ayat tentang perubahan kiblat, tentang jihad fisabilillah, tentang kewajiban-kewajiban yang lain, tentang zakat, tentang haji, dan seterusnya. Dan setelahnya juga begitu, tentang memakan harta anak yatim, dilarang untuk memakan harta anak yatim, untuk tentang dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka ayat ini seakan-akan menjawab, sesungguhnya apa-apa yang kalian lakukan, kewajiban kalian, puasa, zakat, sholat, haji, itu intinya, poin utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam asbabun nuzulnya Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kami itu aqaribun rabbuna fanunajihi ambaidun fanunadihi? Ya Rasulullah, Tuhan kita itu apakah dekat sehingga kita cukup bisik-bisik saja ketika berdoa, apakah jauh sehingga kita perlu memanggilnya dengan suara yang keras, yang lantang? Maka Nabi SAW tidak bisa menjawab, maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, fa inni, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Berarti kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala amal solih. Nah, kalau dalam hadis tentang wali itu, wa ma taqarraba ilayya abdi mimma ahbabtuhu, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dari apa yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaihi, kecuali dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maka mendekatkan diri kepada Allah yang pertama memenuhi kewajiban kita, amal-amal wajib kita, fardu kita. Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian kalau mau mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan amalan-amalan sunnah. Gak ada wali itu kok gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah berwudu. Bagaimana bisa diangkat dia orang yang dekat dengan Allah? Orang dia kewajibannya saja tidak dilakukan. Maka orang yang dekat dengan Allah hanya orang yang menjalankan kewajiban dan bisa ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Orang kalau sudah dekat, maka seluruh permintaan akan dikabulkan. Uji budak watadai idadaan. Aku menjawab panggilan doa hamba-hambaku kalau dia minta kepadaku. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Falyastajibuli, hendaknya dia memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan percaya beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini poinnya adalah tentang doa. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh amal-amal kebaikan, amal solih. Nah, maka dalam doa
Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang berdoa tidak untuk memutus silaturahim, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'at rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan suatu doa yang isinya tidak untuk dosa, maksiat, dan tidak untuk memutus silaturahim, maka illa a'tahu Allahu biha ihda salas, kecuali pasti Allah beri dia salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, imma an yu'ajjala lahu da'watu, dibayar kontan, dikabulkan secara cash apa yang dia minta. Yang kedua, wa imma an yuddakhara lahu, disimpan, dijadikan ditunda pengabulan doa. Atau wa imma an yakufa anhu minas su'i bimisliha, atau dihindarkan dari kebinasaan, kecelakaan, kerugian yang semisalnya atau bahkan lebih. Nah, doa itu akan dikabulkan kalau kita beriman. Falyastajibuli, kalau kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu panggilan Allah? Ya, kewajiban kita. Adzan itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu panggilan Allah. Maka penuhi segala kewajiban kita. Maka laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi, senantiasa doa seorang hamba itu pasti diijabahi, dikabulkan, malam yad'u bi ismin au qati'ata rahimin, selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutus silaturahim. Malam yastajil, selama dia tidak terburu-buru dalam doanya. Kila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal istijal, apa yang terburu-buru? Siapa yang terburu-buru dalam berdoa? Nabi SAW menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuli. Aku sudah banyak berdoa, aku sering berdoa kok belum dikabulkan. Itu orang yang tergesa-gesa. Karena ayatnya tadi wal yu'minu bi, yakin, beriman kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkannya. Kalau orang itu mengatakan saya sudah banyak berdoa tapi kok tidak dikabulkan, itu orang terburu-buru. Itu orang yang tidak dikabulkan doanya. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka di antara syarat dikabulkan doa adalah falyastajibu li, menjawab panggilan Allah. Menjawab panggilan Allah adalah menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad menceritakan orang yang tidak dikabulkan doanya, wa dzakara rajula yutilu safar as'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nah, ada orang yang menempuh perjalanan panjang, perjalanannya untuk ibadah. Orang dalam perjalanan itu doanya mustajabah, harusnya mustajabah. Kemudian as'asa aghbar, dia tidak memperdulikan dirinya, fisiknya, sampai rambutnya awut-awutan, berdebu, hanya fokus untuk ibadah. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Di antara ada berdoa secara umum adalah menengadahkan tangan ke langit ketika kita berdoa. Itu termasuk sebab diijabahi doa. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, mengucapkan kalimat ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb,
Itu termasuk juga ada berdoa yang menjadi syarat doa itu dikabulkan. Tapi ternyata wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, dan pakaiannya haram. Fa anna yustajab wa ghudiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan. Nah, ini tentang doa. Ayat yang terakhir, wah panjang ini, tapi nggak apa-apa, kita ringkas saja. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sama akhirnya yang ayat 183 itu la'allakum tattaqun, di sini la'allahum yattaqun. Nah, dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa arrafasu ila nisaikum, untuk berhubungan suami istri terhadap istri-istri kalian. Karena awal puasa aturannya adalah ketika seseorang itu berbuka di waktu maghrib, maka halal baginya makan dan minum dan berhubungan suami istri selama dia belum tidur. Tapi begitu dia sudah tidur, begitu bangun, dia nggak boleh lagi makan minum walaupun masih malam. Itu awal disyariatkannya puasa. Maka setelah itu ada orang yang siangnya kerja keras di ladang, karena di Madinah di ladang, maka dia maghrib belum berbuka apa-apa, sholat maghrib, sholat isya, ketiduran. Istrinya lagi menyiapkan makanan, belum makan sampai pagi. Atau dia bangun malam karena sudah tidur, tidak boleh makan minum lagi, tidak boleh hubungan suami istri. Maka lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini yang menjelaskannya. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam puasa bulan Ramadan untuk berhubungan suami istri kepada istri-istri kalian. Nah, ini nasihat dalam rumah tangga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Pakaian itu apa fungsinya? Menutupi, bukan mengumbar aib, bukan menceritakan keburukan, saling melengkapi. Pakaian itu apa fungsinya? Untuk melindungi, bukan saling menyakiti, bukan untuk menganiaya atau mendolimi. Mereka itu pakaian bagi kalian dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak kuat untuk menahan nafsu dari diri kalian sendiri. Maka Umar bin Khattab itu mendatangi istrinya ketika malam bulan Ramadan, kemudian lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya telah mendatangi istri saya setelah saya tidur, setelah bangun. Apakah itu berdosa? Saya bertobat ya Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian. Wa afa ankum, dan memaafkan kesalahan kalian. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka sekarang bergaulilah istri-istri kalian dan carilah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki bagi kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah di malam hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas garis warna putih dan garis warna hitam, yaitu waktu fajar, yaitu setelah terbit fajar shadiq. Makan dan minumlah sampai
sebelum terbit fajar shadiq. Ketika sudah terbit fajar maka dilarang makan dan minum karena sudah masuk waktu subuh. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Tapi illa di sini malamnya tidak ikut. Beda dengan kata illa di dalam berwudu. Kalau dalam berwudu wamsahu ketika mau berwudu dalam surat Al-Maidah ayat berapa? 6 atau berapa itu? Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak sholat maka hendaknya kalian mencuci, membasuh wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Ila, tapi ila di sini masuk sikunya. Kalau ila lail yang di ayat puasa ini ila lail malamnya tidak ikut. Berarti begitu masuk waktu malam langsung berbuka puasa. Ada orang yang bukanya sampai jam 9 malam. Sama itu aliran Syiah juga. Maka kalau kita itu disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Wa atimus syiyam ilal lail. Nah, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Begitu terbenam matahari maka segera berbuka, disegerakan berbuka. Nah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian mereka sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Maka berhubungan suami istri membatalkan iktikaf, bukan membatalkan amal ibadah yang lain, tapi iktikafnya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah hukum-hukum ketetapan Allah, jangan kalian dekati, jangan kalian langgar. Kadzalika yubayyinullahu lakum, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjelasan tentang hukum-hukum puasa, ayat-ayat tentang puasa dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, mungkin ini ringkas tapi ya ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, lanjut berarti kita tutup. Enggak ada. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.